Dari saya mungkin beberapa hari ke depan ini mungkin ya bisa berminggu-minggu atau nggak tahu juga ya. Eh, saya bisa off konten karena ada kendala sebenarnya. Peringatan, video ini hanya bersifat hiburan semata tanpa ada unsur yang lain daripada hiburan dan seru-seruan saja. Selamat menonton, semoga terhibur. Enjoy! Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menonton. Hey yo, what's up brother? Kembali lagi di Pura-Pura Horror Channel. Sekarang kali ini saya akan Saya akan melakukan podcast ya. Bertanya eksklusif langsung bersama Wahyu Frogi ya, Wahyu Frogi. Karena di YouTube para viewer YouTube tidak semuanya yang follow Instagram Pura-Pura Horror ya. Agar tahu juga apa sebabnya Wahyu Frogi banyak bolong di konten ya brothers, banyak bolong di konten. Tidak sempat ikut konten karena kenapa ya, dan sekarang juga Wahyu Frogi akan menjelaskan kenapa dia akan off konten ya brothers, kenapa dia akan off konten, apa yang terjadi, apakah dia akan hengkang dari pura-pura horor, akan berhenti di pura-pura horor dengan sementara atau selamanya ya brothers, dan kita akan bahas di sini ya brothers. Kok gelap ya padahal ini siang. Iya, mungkin gulam ya. Oh, Mekace sih gue. Cuma Cuma ringan awalnya sih sapin mata keluar di awalnya masih sapin nih. begitu ya. Ini kacamata yang keren brothers, Iya, dari Locks Locks ID, ID dan pastinya sebenarnya. sebelum itu saya infokan ya, 10.000 subscriber Locks ID akan giveaway 2 buah kacamata untuk kalian ya yang beruntung ya. Nanti challenge-nya nyusul ya, apa challenge-nya agar mendapatkan kacamata. Iya. Ya, Singaraja sangat panas brothers. Iya no. Sangat Kebus ya. panas. Meskipun panas, kita membuat suasana agar dingin deh. Iya. Agar kalian ketika melihat saya sendiri explore agar baik-baik saja brothers, agar tetap happy dan fun ya. Dan yang pertama yang saya tanyakan langsung ya, ini tanpa settingan ya brothers, tanpa settingan. Saya akan bertanya langsung. Kenapa Wahyu Frogi off di konten gitu ya brothers? Coba dari Frogi tolong dijelaskan ya. Karena kenapa saya mengulas ini ya, karena kita tidak mau seperti YouTube lain Iya, ya. YouTube lain. Yang sudah bersama, yang sudah berdiri bersama-sama, di saat sudah muncul namanya, sudah tenar begitulah ya, udah tenar, rasa egois itu agar tidak muncul brothers. Agar kita hanya manusia biasa, ya, bukan apa-apa dibandingkan dengan Tuhan ya. Tidak ada apa-apanya, dan yang awal saya katakan, kalian harus tetap menjadi manusia yang biasa saja ya, meskipun sehebat apa kalian ya, karena di atas langit masih ada langit brothers. Begitu ya brothers. Dan coba Wahyu Frogi tolong dijelaskan. Dari saya mungkin beberapa hari ke depan ini mungkin ya bisa berminggu-minggu atau nggak tahu juga ya. Saya bisa off konten karena ada kendala semeton. Saya sementara cedera semeton. Kaki saya sakit, pastinya luka semeton ya, gara-gara kena knalpot, dan pastinya saya jadinya nggak bisa ngonten jadinya. Bukan karena ada apa ya, dan gitu pastinya saya nggak bisa ngonten. Takutnya nanti kan, soalnya kontennya kita kan di dunia horor, di dunia lain gitu kan, di dunia seperti kayak itu tuh kan takutnya nanti leak-leak kayak gitu tuh dia suka sama yang luka dulu,
ya nanti siapa tahu kan yang nggak suka sama saya ditauin kaki saya luka. Ini nawang kan dijalani gitu-gitu nanti dicium atau enggak dijilat gitu loh luka saya nanti Dijilat. mencing sekendong sing seken dijilat kan silapin saja kan burungnya nanti kan takutin kan ya tidak biar nggak terjadi hal-hal yang Tidak diinginkan. diinginkan makanya saya off dulu dan mungkin bisa langsung bersama Damara ya begitu teman-teman. Gitu ya teman-teman. Itu alasan Wahyu Frogi ya, bukan alasan yang memang benar ya. Memang benar Dia kakinya terkena knalpot ya dan luka ya, dan Ya, luka yang mungkin bisa dibilang parah ya. Parah. Dan itu keraguan dan ketakutannya dia ya, brothers. Tapi kalau ke tempat gym aman ya. kalau ke tempat gym kan orang melatih ini. latih otot ya, otot brothers. sama tulangnya biar besar ya. Gitu, Sama brothers. kenahnya juga Sekarang biar dia sudah mulai berolahraga, mulai Iya. nge-gym ya, biar seperti cowok dia ya. biar seperti cowok nanti. Biar cowok. Oh, biar cowok ya. Biar cowok bet ya. Biar cowok Biar bet. sipet ya gitu. Sebetulnya. Gitu, brother. Dan perlu juga saya utarakan perasaan saya di saat saya sendiri ya, tanpa dia. Kemarin saya sempat menyalahkan dia karena kenapa ya? Dia itu tidak ada komunikasi, brother. Tidak ada komunikasi. Dia itu hanya diam ya. Tiba-tiba saya sampai menunggu sejam 2 jam untuk menunggu dia ya, agar saya bisa yang konten terbaru ya, konten yang explore ke Pangkung Bangke itu ya, ke Pangkung Bangke. Saya sejam 2 jam nunggu dia, nggak kunjung datang ya, dan akhirnya saya tinggalkan dia. Sebenarnya hanya kurang komunikasi dan Astung Kahre nanti maaf ya. Dan Astung Kahre di saat nanti Wahyu Frogi kembali lagi bersama Pura-Pura Horor, dia dengan apa ya, dengan suasana yang ceria, yang happy ya, tanpa ada kegalauan di percintaannya dia ya, brother. Biasanya nggak pernah galau ya. Dan mudah-mudahan Wahyu Frogi bisa cepat sembuh dan kembali lagi dengan kedisiplinan yang lebih tinggi, ketekunan yang lebih tinggi, dan dan kekuatan mental yang lebih hebat lagi. Kita doakan ya, teman-teman, karena teman itu nggak ada matinya ya, teman-teman. Nggak ada mantan Nggak teman ada sebenarnya. mantan teman ya, Mantan orang tua nggak ada, mantan teman nggak ada, mantan pacar, mantan istri baru ada. gitu ya. Dan saya pribadi berusaha ya, bagaimanapun teman saya, dan saya akan berusaha untuk memperbaikinya selama dia masih bisa diberitahu, masih bisa mendengarkan perkataan saya ya. Saya apalagi untuk channel ini ini pun juga untuk kemajuannya dia ya. Sebenarnya kalau saya udah situasi normal ya, keadaan sudah normal, kerjaan sudah banyak, sepertinya saya udah nggak bakal sempat membuat konten ini gitu loh, karena kesibukan saya. Dia pun tahu ya kesibukan saya. Sebenarnya ini hanya hobi saya dan kebetulan untuk mengisi waktu luang saya ya. Dan saya sebenarnya harapan saya, keinginan saya di saat saya sibuk agar dia bisa melanjutkan channel ini gitu loh, brothers. Agar dia bisa tapi tahu-taunya kalau saya sekarang melepas channel ini kan nggak lucu ya, karena dia jujur saya katakan, karena saya orangnya tidak senang berbicara di belakang layar ya. Saya pasti kepada orangnya langsung dan kepada kalian saksinya sekarang ya. Karena jujur kalau sekarang saya menyerahkan channel ini kepada dia, dia itu karena kedisiplinannya kurang, ketepatan waktunya kurang ya, itu yang menyangkut kedisiplinannya, ketekunannya kurang. Jadinya nanti nggak jalan gitu loh, karena kita di YouTube kan harus dituntut konsisten ya, harus dituntut ide-ide yang luar biasa, ide-ide yang di luar akal sehat ya, brothers, begitu ya, brothers. Dan juga yang perlu kalian ketahui, YouTube ini, dan saya juga sampaikan kepada Wahyu Frogi dan tim Pura-Pura Horor juga, bahwa ini bukan ajang saya untuk mencari materi ya. Bukan ini pekerjaan saya ya, ini hanya hobi saya, teman-teman. Hanya hobi saya agar tersalur gitu loh ya. Kita hobinya positif untuk menghibur ya, dengan cara ke tempat horor ya, begitu, brothers.
begitu. Dan banyak tim, dan saya juga sedikit cerita, banyak tim yang keluar dari pura-pura horor karena masalah materi, teman-teman. Sedangkan kalau ternyata membuat konten YouTube itu sangat menghabiskan waktu, brothers. Sangat menghabiskan waktu, tenaga, pikiran. Wih, ternyata berat ya. Cuman saya orangnya adalah orang yang selalu semangat apapun yang saya lakukan. Nggak bakal pernah saya biarkan sia-sia ya, brothers, begitu ya. Kalau jiwa saya ya, saya orangnya tidak senang setengah-setengah, dan makanya saya membutuhkan orang-orang di sekeliling saya yang benar-benar mampu mengimbangi pikiran saya ya, Contohnya seperti saya harus on time, harus tepat waktu, itu sangat saya butuhkan ya. Karena kenapa saya butuhkan orang yang on time. Di sebelum pembuatan konten itu kita kumpul agar kita siapa tahu ada ide-ide baru yang perlu kita improvisasi di lokasi, begitu loh, brothers. Dan karena ini kerjanya lumayan ekstrim ya, dan Wayfrogi pun sudah merasakan merasakan kegiatan-kegiatan ini ya, karena ekstrim. Dan kebetulan kemarin dia sempat ngechat saya bahwa dia mau off di pura-pura horor dulu untuk beberapa pekan, karena dia katanya sakit ya. Karena sakit ada salah satu organ tubuhnya yang cedera ya, brothers. Begitu ya. Kikilnya perot ya. Mungkin kalau feeling saya mungkin hatinya yang cedera ya. Cedera karena masalah percintaan. Wih, cicing. Nah, nih berung nih kikil awaknya nan. Saya sudah mau beli intiamisin tadi, dia enggak mau. Gila tuh obatnya sih. Kira tuh obat ngisi yang tembok tuh nani. Di tembok obatin. Obat ngisi yang tembok. Aduh. Gitu. Saya ngerti. Hampir saya beli intiamisin, pantesan saya kaput. Mbak, beli diamisin. Untuk apa, Kak? Ini teman saya luka. Kok diamisin? Apanya luka, Kak? Helmnya katanya. Helmnya. Gobanan ini. Kok helm luka, Mbak? Bah, bodoh, Mbok, ini tak tinggal bilang sama saya. Nah, jadi beli obat gitu ya. Gitu ya. Begitu, brothers. Nah, mudah-mudahan dia tidak tidak ngereres ya, tidak kurus ya. Ngereres. Tidak seperti kapur barus. Tidak seperti kapur barus ya, begitu, brothers. Ini Kang. Dan kedua yang saya tanya, ingin saya jelaskan, ingin saya ulas secara mendetail dan secara pribadi ya. Apakah ini nggak gara-gara materi kadek itu tiba-tiba kan sekarang kita gajiannya cuma bisa 2 bulan sekali gitu loh ya. Terus nggak bisa sebulan sekali gitu loh. Nggak karena itu gitu loh. Kalau dari sana sih enggak ya. Saya enggak. Tapi kalau dari sana kayaknya sih enggak ya. Iya. Saya pikir sih enggak ya kalau dari sana ya. Karena bukannya biar kalian tahu juga ya. Sebenarnya kita tuh konten ini operasional dan pendapatan tidak seimbang ya, tidak seimbang. Tapi saya berbesar hati kepada tim pura-pura horor. Apa yang dapat di YouTube itu kita selalu bagi ya, tanpa dipotong operasional ya, brothers. Agar teman-teman semangat, itu tujuannya, dan saya pun tidak menyalahkan jika suatu saat tim talent pura-pura horor yang mundur perlahan ya, mungkin karena masalah materi, apalagi keadaan situasi seperti sekarang ya, harus mempunyai kerjaan lain mungkin ya. Saya tidak memungkiri itu ya. Dan saya pun sudah pernah berkata kepada seluruh tim saya, kepada terutama kelima tim ya, kelima tim inti, saya pun sudah pernah berkata, ujung-ujungnya saya pasti bakal sendiri dengan ide-ide saya. Saya pun selalu berpesan begitu kepada tim saya. Karena kenapa? Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena manusia itu belum tentu bisa menerima, belum tentu bisa melakukan apa keinginan kita ya. Dan begitupun sebaliknya, teman-teman. Begitupun sebaliknya, saya pun belum tentu bisa menerima apa masukan dari teman-teman gitu ya. Dan dari sana pikiran saya itu saya selalu mencoba, memahami karakter teman-teman ya, memahami karakter tim, memahami karakter talent, agar sampai saya tidak melukai hati mereka ya, kecuali terlalu fatal gitu loh, kayak kemarin Wayfrogi saya anggap sangat-sangat fatal ya, karena saya sempat
menunggu sejam 2 jam ya, sejam 2 jam. Dan karena apa ya, saya sudah mempersiapkan ide, sudah mempersiapkan orang di sana untuk agar kita menggali informasi, sudah ada banyak janji ya. Kalau tiba-tiba saya batalkan itu kan, kalau Balinya di pelajaran agamanya namanya, saya itu nggak satya wacana namanya. Saya itu nggak tidak pernah menepati janji ya begitu loh. Apalagi sekarang kebetulan pura-pura horor sudah banyak viewernya, banyak ya, lumayan ya, bukan banyak ya. Dan sangat berterima kasih karena kalian sudah sangat-sangat menghargai karya-karya kami ya tentunya. Dan begitu ya, kita begini, anggapannya begini, kita berjanji sama satu orang saja kita bisa ingkari, apalagi nanti kepada kalian ya. Itu sebenarnya apa ya, pelajaran yang saya tanamkan di channel ini, brothers, gitu sebenarnya, agar belajar dari step by step ya. Saya tidak menuntut orang yang hebat, tidak menuntut orang yang sakti, tidak menuntut orang yang sempurna ya, tidak ya. Saya hanya membutuhkan orang yang disiplin, orang yang jujur, orang yang tepat waktu begitu, brothers. Dan masalah hasil pasti akan mengikuti ya, brothers, gitu ya. Dan pesan juga dari saya, meskipun mempunyai talenta yang luar biasa, jika kalian tidak tekun, tidak disiplin, talenta kalian nggak ada apa-apanya ya. Contoh seperti pemain bola, misalnya dia punya tendangan yang keras, dia nggak disiplin, males-malesan, tidak diasah gitu loh, tidak diasah juga nggak bakal jadi apa-apa ya. Begitu ya brothers. Dan dari Wahyu Frogi, next kira-kira kapan akan kembali ke pura-pura horor untuk dengan mental yang ya maksudnya untuk kepribadian yang lebih baik lagi untuk bergabung ke pura-pura horor gitu loh. Bisa segera bergabung, menemani saya. Dan sementara itu mungkin saya akan ajak talent baru dulu ya, ajak teman-teman, orang-orang sekitar saya ya, kebetulan nggak ada dia ya. Jika memang diperlukan ya, kemarin saya sudah dapat dapat talent yang ya lumayan bohai. Ceweknya terlalu. Sekarang saya akan membangkitkan naluri lelakinya, brothers, gitu ya. Nanti kita coba akan ajak ya, sambil menunggu Wahyu Frogi agar cepat sembuh ya. Dan dari Wahyu Frogi, apa pesannya Wahyu Frogi selama off konten? Apa akan yang Wahyu Frogi lakukan? Pasti semedi ya, saya yakin ya. Enggak sih. Ya tahap pemulihan luka lah. Tahap pemulihan luka. Sampai itu juga ya latihan fisik lah pastinya. Ya pastinya. Biar gede ototnya deh ya. Ya tulangnya biar gede. Begitu semeton. Dan itu sedikit pemotongan itu ya. Nelusingnya ngalama di kamera. Sedikit ralat nih dari omongnya Damar tadi. Saya bukannya gimana ya. Dan kadang-kadang ya saya nggak gimana ya, susah ngomongin dulu, takutnya salah itu loh dong. Enggak masalah. Gitu ya, gimana ya? Kadang-kadang mencari kebenaran ya, itu pasti dari kesalahan. Kadang-kadang gini loh semeton. Bukannya saya telat atau gimana kan, kadang-kadang kan nerek, kadang-kadang 2 hari bisa buat konten dong. Kan sekarang buat, besoknya tuh buat. Biasanya kan kalau seperti jadwal biasanya 2 hari sekali buat konten. Sekarang kadang-kadang tiba-tiba kan ada kadang-kadang buat konten semeton kumpul jam 8. Kadang-kadang kan saya ada kegiatan lain sama ya di rumah lah gitu. Jadi jadinya kan saya telat jadinya dong. Kayak gitu misalnya seumpama charger HP, kan enggak bawa HP dah saya kemana-mana. Nanti pas jamnya di saat kumpul tuh jadinya baru lihat HP itu kan jadinya kaget, jadinya kan telat jadinya gitu. Dan itu waktu ini saya telat tuh bukan karena apa itu kan sebelumnya udah dapat konfirmasi dong bahwa tunggu dulu, masih anak saya masih sakit, mau beli obat gitu. Akhirnya ya namanya gini kan biar cepet kita kejar waktu kan, akhirnya ya Damara kan ditinggalin saya biar nggak menghambat saya gitu loh teman-teman. Begitu pastinya ya. Dan juga perlu saya mumpung dia berbicara seperti itu ya, itu bukan alasan sebenarnya ya, memang dan sih. itu sudah bukan sekali 2 kali ya, sudah berkali-kali ya yang harus saya bahas untuk dia ya. Jadinya saya berpikir begini, brothers, dia tidak datang itu berarti dia tidak
memiliki channel ini, sedangkan saya loh kerja, banyak kerjaan saya yang harus saya selesaikan. Saya masih bisa menyempatkan waktu untuk ini karena saya memiliki tanggung jawab gitu loh, brothers. Oh, ini yang harus saya lakukan nanti, begini yang harus saya lakukan nanti. Kalau menurut saya itu bukan alasan ya, karena dia waktunya free, kerja enggak ya. Bukan alasan sebenarnya, bukan alasan, itu tidak pantas digunakan sebagai alasan ya, brothers. Apalagi saya yang harus banyak kegiatan yang harus banyak saya selesaikan ya. Saya aja bisa on time, masa dia yang nggak ngambil kerjaan apa nggak bisa on time, begitu loh, brothers. Dan dari sana makanya harus ditanamkan kedisiplinan ya. Dari sana bukannya apa, saya hanya mendidik kita ini tidak usah terlalu didramatisir ya. Tidak usah terlalu didramatisir. Kita itu kalau memang salah, ingin membuat konten, memiliki tanggung jawab, ya lakukan ya. Kalau memang sudah tidak bisa lagi bicara dengan baik-baik ya. Karena apa, saya tidak suka namanya apa ya, oh ini terlalu gini, ini terlalu gini, banyak keluhan ya, saya nggak seneng ya. Kalau memang bisa yuk jalan, kalau enggak ngomong baik-baik, begitu aja, brothers. Dan ya begitulah ya, mudah-mudahan dia cepat pulih dan bisa kembali bergabung lagi ya, brothers. Dan oke ya, sekian podcast dari kita deh ya. Dan pesan terakhir dari saya adalah kalian harus tetap semangat meskipun di keadaan seperti ini ya. Keadaan seperti ini harus tetap jaga kesehatan, harus tetap jaga diri, harus tetap mawas diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, brothers. Begitu, brothers. Itu pesan terakhir dari saya dan dari Wahyu Frogi. Dan pesan terakhir dari saya intinya saya akan membuat lebih terbaik lagi buat Damara dan pastinya kalian, untuk kalian. Ya, brothers, Astungkare semua bisa tercapai. See you next video. Ditunggu konten-konten saya bersama talent-talent yang baru sebelum Wahyu Frogi bergabung. Mudah-mudahan bisa menghibur ya, brothers. Oke, brother, see you next video. Bye bye.